Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, Bapak Aditya Gigo, Skop Mkop. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 program studi keperawatan. Di sini, kami akan melakukan role-play komunikasi secara visual terkait tugas praktikum komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rika Waliana, saya sebagai editor. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Putri Purwaningrum sebagai observer. Baik, perkenalkan nama saya Alifia, saya berperan sebagai ahli gizi. Perkenalkan nama saya Erta Novitaria, saya berperan sebagai perawat. Perkenalkan nama saya Novia Kentika, saya sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Rino Payuanda, saya berperan sebagai ibu pasien. Perkenalkan, nama saya Dita Dikanis Maulida S, saya berperan sebagai kakak pasien. Perkenalkan, nama saya Vito Praditya, saya sebagai penulis skenario. Baik, sekian perkenalan dari kami, selamat menonton. Assalamualaikum, Suster. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu, Pak, Bu? Perkenalkan, nama saya Dafa Syedadaha, saya bapaknya. Ngomong, Mah. Iya, Pak. Begini, Sus, saya mau konsultasi mengenai masa anak saya. Dia beberapa hari ini tidak mempunyai nafsu makan, sehingga tubuhnya ini melemah atau tidak bersemangat. Mau Sus, nyusahin. Dikasih makan nggak mau, dikasih makan itu nggak mau. Saya sudah coba memberikan berbagai macam makanan. Dia tetap tidak nafsu makan. Sus, pusing saya. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Erta Novitaria. Saya perawat di sini yang bertugas dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Baiklah, di sini saya akan melakukan jawab. Apakah adik setuju? Setuju, Sus. Baik, kalau boleh tahu nama adik siapa? Nama saya Novia Kentika. Umur Novia berapa tahun? 16 tahun, Sus. Kalau boleh tahu, apa yang Novia rasakan akhir-akhir ini? Saya tidak nafsu makan, Sus. Tubuh saya juga melemah dan saya tidak bersemangat melakukan aktivitas. Kamu ini terlalu pilih sih. Sabar, Pak. Baik, kalau perasaan Novia akhir-akhir ini bagaimana? Perasaan saya merasa suasana hati saya sering tidak baik. Saya sering lelah, merasa putus asa. Saya juga sering cemas dan khawatir berlebihan. Alah, lebih benar. Biasa ya. Oke, baik. Berdasarkan ciri-ciri tadi, Novia mengalami stres. Kalau boleh tahu, apakah ada kejadian yang membuat Novia merasa stres? Saya tertekan, Sus, karena suatu hal. Segala hal yang saya kerjakan rasanya tidak berjalan dengan baik. Kakak dan bapak saya terus menekan saya. Kamu ini kenapa ngomong seperti itu ke perawat? Ih, fitnah. Sudah. Jadi, Sus, apakah karena itu anak saya jadi tidak nafsu makan, Sus? Jika terus-terusan tidak nafsu makan, bukankah berbahaya untuk kesehatan anak saya, Sus? Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Perlu Novia ketahui bahwa makan adalah bagian dari hidup, karena memberi kita tenaga dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tetap aktif beraktivitas. Jika nafsu makan hilang, biasanya ada sesuatu yang salah dan seringkali berhubungan dengan masalah kesehatan atau psikologis.
Stres yang Novia alami bisa memicu hilangnya nafsu makan. Selain itu, hilangnya nafsu makan bisa muncul sebagai gejala depresi bersamaan dengan tanda-tanda lain seperti mood jelek, hilangnya konsentrasi, dan susah tidur. Jadi, usahakan Novia tidak stres ya, agar nafsu makan ada. Jadi, kamu tidak boleh terlalu stres berlebihan ya, nak, agar nafsu makanmu tidak berkurang. Dengar tuh, Dek. Jangan lebay sampai stres. Tapi Sus, hilangnya nafsu makan yang saya alami ini mempunyai jangka waktu yang cukup lama. Oh, jadi begitu. Jika hilangnya nafsu makan ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, Novia segera temui dokter atau ahli gizi. Jadi saya harus konsultasi dengan ahli gizi ya Sus? Iya, Novia. Untuk mengetahui pola makan yang baik dan nutrisi apa yang bisa menurunkan stres dan juga meningkatkan nafsu makan. Nanti ahli gizi akan memberitahu detailnya seperti apa. Nanti saya akan memberikan kontak salah satu kenalan saya seorang ahli gizi. Bapak, Ibu, dan Adik mungkin bisa konsultasi ke beliau. Baik, Sus. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan konsultasi dengan ahli gizi agar nafsu makan anak saya kembali. Terima kasih banyak, Suster. Semoga sehat selalu. Sama-sama, Pak. Tolong Bapak dan Kakak juga jangan ditekan terus ya Novianya. Itu juga berpengaruh ke stresnya. Iya, Sus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Saya klien perawat Erta yang menghubungi Ibu. Nama saya Dapa. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Jadi bagaimana ya, Pak? Ini, Bu. Anak saya mau konsultasi masalah nafsu makannya. Mungkin Ibu juga sudah mendengar dari perawat Erta terkait kondisinya. Iya, Bu. Tadi tuh dia udah konsultasi ke perawat. Terus dibilang kalau pemicu utang nafsu makannya itu stres. Padahal memang dianya aja yang lebay. Oh iya, Dek. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Alivia, saya ahli gizi di sini. Baik, langsung saja saya data ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Dek? Saya Novia. Novia. Oke, baik. Umurnya berapa ya, Dek? Umur saya 16 tahun, Bu. 16 tahun. Oke. Saya sudah mendapatkan data-data dari perawat Erta. Kalau boleh tahu nih, adik nih stres ya? Oke, baik. Saya ahli gizi akan menyarankan untuk memperbanyak istirahat ya, Dek. Dan juga untuk mengontrol pikirannya ke arah yang baik dan sehat. Dan pola makan, jangan dilupakan. Kalau pola makan itu berhubungan langsung dengan menurunkan stres, Dek. Nah, untuk pola makan yang baik nih, adik nih mungkin saja bisa kekurangan magnesium, asam lemak omega 3, seng, vitamin B, sama vitamin D. Nah, di mana zat-zat itu tuh sangat membantu untuk mengatasi depresi dan kecemasan seperti yang pertama nih, ada magnesium nih kan. Ini tuh untuk membantu dalam mengatasi depresi dan kecemasan. Nah, kalau bisa adik makan makanan seperti kacang-kacangan, tahu, biji-bijian, alpukat, dan pisang. Untuk asam lemak omega 3-nya, itu tuh bagus untuk pengembangan dan fungsi sistem saraf pusat. Nah, kalau adik kekurangan zat itu tuh bisa menyebabkan gangguan mood, gangguan kecemasan, depresi, penurunan kemampuan kognitif, dan pemahaman yang buruk. Nah, salah satu yang bagus untuk zat asam lemak omega 3 nih, adik cukup makan ikan yang berlemak, dan juga biji-bijian, kacang-kacangan, terutama nih untuk kacang kedelai, sebagai nutrisi yang baik untuk adik. Dan yang ketiga, seng. Kalau zat seng nih, jika adik kekurangan di dalam tubuhnya, itu tuh dapat menyebabkan depresi, peningkatan kecemasan, lekas marah, dan kestabilan emosionalnya. Jadi perbanyak ya, Dek, zat sengnya dalam tubuh. Untuk vitamin itu adik perbanyak aja vitamin B sama vitamin D-nya ya, dari sayuran, dari kacang-kacangan. Dan untuk vitamin B nih, adik bagusnya untuk makan daging merah, juga
Kalau begitu ya Dek, nanti saya akan buatkan pola makan Adek, jadwalnya serta jamnya jangan dilupakan ya Dek. Kalau begitu, ya Pak, Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Bagaimana, Nak? Cukup, Bu, cukup. Sudah sangat jelas, Bu. Jadi saya akan mengurangi stres dan mengonsumsi makanan yang sehat ya, Bu. Iya, benar sekali, Dek. Jangan lupakan untuk tidurnya diperbanyak juga ya. Kok pilih-pilih makanan sih, gitu kan? Dengar deh itu ibunya ngomong, jangan masuk kita kanan, jangan keluar kita kiri. Dengar, Pak, Kak. Jadi nih untuk adiknya tolong dijaga ya mentalnya Novia. Ya Pak, ya Bu, Kak. Karena mental itu berpengaruh ke nafsu makan seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa menghubungi saya ya. Baik, Bu. Kalau begitu, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama, Pak, Bu. Jangan stres lagi ya untuk adiknya. Waalaikumsalam. Baik, saya akan melakukan observasi pada role-play komunikasi pelayanan kesehatan. Role-play adalah model pembelajaran dengan cara bermain peran yang dapat meningkatkan daya kreativitas serta imajinasi mahasiswa. Tujuan role-play yaitu meningkatkan empati dan solidaritas pada mahasiswa, yang mana dalam hal ini mahasiswa akan tertanam sikap toleransi dan mudah memahami sudut pandang orang lain. Dapat ditarik kesimpulan dari isi cerita yang telah ditampilkan, yaitu pada kasus S, perawat memberikan asuhan keperawatan langsung pada pasien yang mengalami S. Perawat melakukan komunikasi dengan pasien untuk mengidentifikasi penyebab kasus tersebut, serta perawat memberikan solusi agar pasien segera berkonsultasi dengan ahli gizi. Dan ahli gizi di sini memberikan solusi lagi kepada pasien untuk selalu menjaga pola makan pasien, melakukan aktivitas fisik, serta memberikan pemahaman mengenai nutrisi apa saja yang perlu untuk pasien. Saran dari role play kasus yaitu kita sebagai orang tua atau keluarga pasien jangan terlalu menekan anaknya karena dapat menyebabkan stres atau depresi terhadap anak yang dapat menimbulkan hilangnya nafsu makan pada anak tersebut. Demikianlah roleplay yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata dari video roleplay kami. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.